Ganyang Malaysia, kata yang sangat mengguncang Asia Tenggara pada tahun 1960-an. Bagi satu bangsa, yaitu Indonesia, ini adalah seruan perlawanan yang bisa dibilang cukup heroik terhadap sisa-sisa penjajahan pada masa itu. Namun di balik itu, Ganyang Malaysia menjadi semakin sulit karena menyeret banyak negara. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memahami kompleksitas tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dipenuhi ideologi, ketakutan, dan narasi yang saling bertentangan. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Di Jakarta, Presiden Soekarno berdiri sebagai simbol perjuangan melawan kolonialisme yang belum sepenuhnya usai. Setelah perjuangan melawan Belanda, ia melihat ancaman baru, yaitu adalah Federasi Malaysia. Bagi Soekarno, ini bukan sekedar pembentukan negara baru, melainkan sebuah strategi licik yang dirancang oleh Inggris. Soekarno dengan kuat meyakini bahwa Inggris tidak benar-benar pergi. Dengan menjadikan Malaysia sebagai negara boneka, Inggris bisa menguasai ekonomi dan politik yang dapat mengancam revolusi Indonesia. Pangkalan militer Inggris di Singapura akan menjadi pedang yang menunjuk langsung ke jantung Indonesia. Oleh karena itu, bagi Indonesia, Ganyang Malaysia adalah sebuah perang suci. Perang untuk melindungi kedaulatan, martabat, dan semangat anti-kolonialisme. Ribuan pemuda secara sukarela mendaftar, siap berkorban demi apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Sedangkan di Kuala Lumpur, narasi itu sepenuhnya berbeda. Bagi Malaysia, konfrontasi adalah sebuah tragedi yang sangat tidak diinginkan. Federasi Malaysia adalah hasil dari proses dekolonisasi yang sah karena merupakan hak untuk membentuk negara dan kedaulatannya sendiri. Pembentukan Kedaulatan Federasi Malaysia adalah sebuah langkah untuk menyatukan wilayah dan membangun masa depan yang makmur. Baginya, seruan Ganyang Malaysia dari Soekarno dipandang sebagai agresi yang tidak beralasan dan campur tangan terhadap kedaulatan mereka. Namun, tidak selesai di situ. Beberapa negara justru pro pada Indonesia dalam mendukung Ganyang Malaysia. Hal itu tentu membuatnya semakin kompleks. Beberapa kompleksitas seperti perspektif Filipina. Filipina sangat menentang pembentukan Malaysia. Hal itu disebabkan Malaysia mengklaim wilayah Sabah. Sengketa Sabah ini dianggap Filipina atas dasar historis. Karena Sabah memiliki hubungan dengan Kesultanan Sulu yang pernah menguasai Filipina Selatan dan bagian timur Sabah di Borneo. Hasil dari kontroversi ini menyebabkan Filipina melakukan boikot, sehingga hubungan diplomatik mereka memburuk. Hal itu menyebabkan Malaysia tidak diundang untuk menghadiri sidang KTT Asia Afrika tahun 1965. Sementara itu di luar ASEAN, yaitu Uni Soviet, juga turut mendukung Indonesia. Uni Soviet sebagai pemasok utama senjata di Indonesia merasa senang melihat Indonesia melawan Inggris yang dianggap sebagai musuh, karena dukungan Amerika terhadap pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris di Asia Tenggara. Di Indonesia, seringkali dalam setiap konflik ada narasi ketiga tersembunyi. Konfrontasi ini bukan hanya tentang Soekarno atau Malaysia. Ini juga tentang dampak nyata pada rakyat. Di Indonesia, semangat Ganyang Malaysia harus dibayar sangat mahal. Ekonomi terpuruk, inflasi tak terkendali, karena pemerintah mencetak uang secara berlebihan untuk mendanai operasi konfrontasi tersebut, dan rakyat menderita kelaparan akibat produksi pangan menurun yang menyebabkan kelangkaan harga bahan pokok. Namun, bukan hanya ekonomi yang menjadi korban, konfrontasi juga memperburuk ketegangan politik di dalam negeri Indonesia.
yang pada akhirnya memuncak dengan tragedi 1965. Titik balik peristiwa ini bukanlah kekuatan militer yang mengakhiri konfrontasi, tetapi terdapat katalisator. Namun, yang menjadi katalisator utama adalah gerakan 30S PKI yang mengubah peta politik secara drastis. Sebenarnya, awal mula konfrontasi Ganyang Malaysia mereda adalah melalui sekian banyak negosiasi, perjanjian Bangkok, hingga perjanjian Jakarta yang menjadi simbol resmi berakhirnya konfrontasi tersebut. Pada tanggal 11 Agustus 1966, Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, dan Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Razak, menandatangani perjanjian Jakarta. Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia berhasil dipulihkan. Slogan Ganyang Malaysia yang pernah begitu membara kini menjadi bagian dari sejarah. Konfrontasi Ganyang Malaysia adalah salah satu pengingat penting bahwa sejarah tidak pernah sesederhana yang terlihat. Di balik setiap slogan dan bendera ada cerita-cerita yang kompleks dari berbagai sudut pandang. Pelajaran terbesar dari peristiwa ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang pentingnya persaudaraan dan dialog yang pada akhirnya jauh lebih berharga daripada perang.